Pemirsa, pemerintah masih menggodok formulasi mengenai aturan pajak progresif terhadap kepemilikan tanah yang tidak produktif. Menurut Menteri Perekonomian Darmin Nasution, ada 3 skema pajak yang mungkin saja akan dikenakan. Nah, apa saja 3 jenis pajak tersebut? Kita akan tanyakan kepada Andra Lesmana yang akan memaparkan datanya kepada Anda. Andra, silakan. Baik, terima kasih Kevin Egan dan juga pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah saat ini sedang menggodok rencana pemberlakuan tarif pajak yang lebih tinggi, dan rencananya memang ada 3 aturan pajak yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Kita akan lihat datanya. Ini dia. Ya, untuk kebijakan pertama yaitu pajak progresif kepemilikan tanah. Semakin luas kepemilikan tanah suatu badan atau pribadi, maka pajak yang akan dikenakan semakin tinggi. Kemudian yang kedua, kebijakan kedua, capital gain tax. Pajak transaksi tanah akan digantikan dengan capital gain tax. Pajak akan dikenakan pada nilai tambah dari harga suatu tanah. Dan yang terakhir adalah unutilized asset tax. Perusahaan atau pribadi yang memiliki tanah secara luas tanpa memiliki perencanaan yang jelas akan dikenakan pajak land bank. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada 3 aturan pajak yang akan diberlakukan pemerintah, dan sebenarnya pemerintah juga sudah memberlakukan pajak untuk sektor properti. Kita akan lihat, ini dia data untuk pajak bumi dan bangunan. Tarif 1 sampai dengan 5% dikenakan pada properti, baik tanah maupun bangunan, sesuai persentase tertentu dari nilai jual kena pajak. Selanjutnya, ya, pajak penghasilan, tarif 5% dikenakan atas penghasilan yang diterima pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, pengenaan dari bruto nilai penghasilan. Tarif 10% untuk pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan terhadap kegiatan penjualan bangunan baik rumah, apartemen, kondominium maupun jenis lain. Pajak dikenakan pada pembeli, dipungut oleh penjual atau pengembang. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, tarif 20% dikenakan atas penjualan properti apartemen, townhouse, rumah mewah, dan kondominium saat dijual oleh pengembang. Ya, demikian Egan informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas datanya Andra Lesmana. Saya kembali kepada Pak Edi. Pak Edi, kalau kita cermati sebetulnya di sektor properti itu sudah begitu banyak pajak yang sebetulnya dikenakan, Pak Edi. Ini kalau ada tambahan lagi pajak berikutnya, ini apakah nggak menghambat mengenai pertumbuhan industri properti? Ini masih kurang satu, Pak, tadi. BPHTB, Pak. Masih ada BPHTB ya, Pak? BPHTB, ya. Jadi, tapi di balik itu, untuk rumah murah, bahkan pajak sangat baik itu. Dia dikasihkan kebebasan. 10% jadi 0, Pak. Kemudian PPH dari 5% hanya 1%. Itu untuk masyarakat penghasilan rendah. Dan kalaupun ditambahkan lagi, menurut saya kalau itu tanahnya tidak terlantar, berarti kan tidak ditambahkan lagi, tidak ada masalah, ini aja bisa jalan. Tapi kalau memang terlantar, ya wajar saja diberikan. Karena di undang-undang juga dilarang bahwa Undang-Undang Nomor 5 memiliki tanah yang melampaui batas itu dilarang. Itu pasal 7, Pak, di Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Jadi memang tidak boleh. Nah, oleh karena itu kami berharap ya harusnya ada pembatasan kepemilikan tanah. Yang lebih jahatnya lagi ada, Pak. Mereka belum menguasai tanah itu, tapi dia hanya menguasai izin lokasi, maunya dia menguasai 1000 hektar. Padahal yang dia baru beli 100 hektar, Pak. Yang 900 hektar kita tidak bisa beli dengan pemilik tanah. Pemilik tanah pun nggak bisa jual. Baik. Ini harus ditertibkan. Berarti ini masalah penegakan hukum saja sebetulnya? Oh iya, masalah penegakan hukum. Termasuk PP tanah terlantar itu nggak jalan sama sekali. Harusnya itu jalan. Nggak perlu lagi pajak susah-susah kalau itu jalan. Oke, baik. Pak Edi, tapi tadi ada 3 skema yang kita bicarakan ya. Tadi ada semakin luas kepemilikan tanah akan semakin besar. Lalu kemudian ada pilihan pada saat dijual nanti antara karena dikenakan pajak, lalu kemudian ada juga nanti kepemilikan dari perusahaan atau pribadi. Kalau menurut dari Pak Edi, ini sebetulnya skema mana yang paling sesuai? Ada nggak yang paling ideal sebetulnya untuk menurut saya sebenarnya satu semakin besar itu boleh. Kalau masalah dijual itu memang selama ini sudah dikenakan. Kemudian satu lagi saya berharap di samping semakin luas, semakin lama dia terlantar itu harusnya semakin besar. Kalau di PP nomor 11 tahun 2010 itu 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun dia ini kenain, lebih 1 tahun tambahin lagi, lebih 1 tahun lagi tambahin lagi. Jadi dari waktu pun ditambah, kemudian dari luas juga bisa. Pokoknya minimal berapa hektar, 100 hektar umpamanya. Lebih dari itu ditambahkan lagi. Ini progresifnya seperti itu. Saya harapkan seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin campuran begitu ada dari semuanya ya? Ada 2 itu. Oke, baik. Saya ke Pak Yoga. Pak Yoga,
skema manapun yang akan dipilih tampaknya nanti akan membutuhkan basis data yang cukup akurat nih Pak ya, ini mengenai data harga perlahan tanah dan kemudian juga ada data kepemilikan. Nah ini kan biasanya hanya dimiliki oleh penjual dan juga pembeli tanah. Nah mungkin Pak Yoga bisa ceritakan kira-kira strategi dari Dirjen Pajak sendiri kalau memang nanti akan diterapkan, seperti apa penguatan mengenai data ini Pak? Kalau terkait data, tentunya ini kan data tanah ini semuanya ada di BPN ya. Nah, tentunya mudah-mudahan tidak akan ada kesulitan di situ mengenai siapa pemiliknya, seberapa dia punya segala macam. Tentunya nggak akan ada kesulitan karena ada di BPN. Nah, isunya sekarang adalah sebenarnya ketika implementasinya itu lebih kepada pengaturan bagaimana membuat kriteria-kriteria ini yang dirasakannya adil nanti kan gitu. Tidak salah sasaran. Nah ini kan juga ada ininya juga. Artinya bahwa yang namanya developer, mohon maaf Pak Edi ya, biasanya ketika mereka terbebani dengan suatu pajak itu bisa dialihkan ke pembeli, ke konsumen. Nah inilah yang harus diatur, harus dibuat benar kriterianya, termasuk siapa sasarannya, apakah spekulan beneran atau si katakanlah yang tadi pengembang ternyata dia berlebih, punya tanah yang overwhelming, tanpa suatu plan yang jelas. Nah ini yang perlu pengaturan yang lebih ini lagi, sehingga dari kalau tadi kita lihat beberapa skema yang ada, ini yang masih kita akan diskusikan intensif dengan Kementerian ATR supaya nanti nggak salah sasaran, tepat sesuai dengan tujuannya tadi. Pada prinsipnya dalam konteks ini Kementerian Keuangan hanya menyiapkan instrumen fiskalnya dalam bentuk pajak ini sebagai bentuk reguleran, fungsi reguleran, bukan mencari uang untuk pajak, tetapi mengatur bagaimana ini supaya lebih adil, lebih merata semacam itu. Tapi itu skemanya nanti akan pilih salah satu atau campuran atau seperti apa sebetulnya Pak? Sebenarnya bisa beberapa, tapi sebenarnya gini kita bicaranya ya. Kalau kita menggunakan instrumennya PPP dan BPHTB, tentunya kita harus bicaranya dengan pemerintah daerah, karena itu bukan kewenangan kami di Kementerian Keuangan ataupun Ditjen Pajak. Kalau instrumennya yang dipakai PPH, nah ini tadi ada wacana capital gain tax. Nah ini sebenarnya bagian dari PPH. Yang sekarang PPH itu sudah ada, tadi disebutkan juga PPH final atas penjualan tanah kan gitu, jual beli tanah ada PPH final yang sebenarnya sekarang tarifnya sudah 2,5%, bukan 5% lagi. Nah ini tentunya harus salah satu yang kita ambil. Mau yang PPH final tadi, ini sudah ada barangnya, tinggal merubah PP aja, PP 34 dengan skema-skema yang seperti yang dikehendaki tadi, atau membuat undang-undang baru mengenai capital gain tax atau unutilized tax tadi. Nah itu undang-undang baru itu harus bicara dengan DPR menelurkan suatu kebijakannya dalam bentuk undang-undang. Baik, Pak Yoga, kita punya satu segmen lagi, kita akan bahas usai jeda berikut. Pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali.